wabarakatuh. Selamat datang di praktikum. Kali ini materinya adalah identifikasi label halal dan SNI pada bahan pangan. Jadi dua hal ini merupakan hal yang wajib dan memang seharusnya ada di label di setiap bahan pangan. Nah, ini adalah logo halal MUI dan SNI yang resmi dan berlaku di Indonesia ya. Jadi sekali lagi diingat bahwa logo halal dari MUI itu seperti ini. Jadi ada tulisan halal di sini, kemudian ada warna hijau dan ada tulisan Majelis Ulama Indonesia. Ini yang resmi. Apabila di pangan kalian nanti di labelnya ada halal seperti ini, yang hanya tulisan halal seperti ini, itu bukan resmi ya. Jadi ini biasanya hanya diklaim dari penjualnya. Tapi apakah ini resmi atau tidak? Tidak. Jadi untuk logonya, untuk logo halal yang benar atau yang resmi itu adalah yang seperti ini, yang berlaku di Indonesia. Kemudian nanti ada lagi logo SNI, logonya seperti ini. Ini biasanya juga ada di label bahan pangan. Nah, selain dari logo halal MUI, itu sebenarnya juga bisa menggunakan logo dari lembaga yang lain, terutama apabila produknya itu sudah diekspor dari luar negeri atau diimpor dari luar negeri seperti itu. Misalkan nih, ada produk yang diimpor dari Singapura, kemudian ada logo halal seperti ini, itu boleh digunakan. Jadi nanti ya tinggal diberikan keterangan bahwa yang mengeluarkan logo halalnya itu berasal dari Majelis Ugama Islam Singapura atau MUIS. Itu sebenarnya banyak sekali ya logo-logo halal yang ada di dunia ini, dan setiap negara biasanya punya lembaga sendiri-sendiri. Nanti kalian bisa cek data lengkapnya di sini atau nanti bisa diunduh di lampiran di LMS. Nah, jadi tugasnya itu ngapain gitu kan? Jadi kalian hanya diminta untuk mengidentifikasi logo halal dan SNI di kemasan pangan olahan yang ada di rumah kalian. Kemudian minimal ada 10 kemasan. Boleh lebih dari 10, tapi tidak boleh kurang dari 10. Jenis pangannya bebas. Jadi misalkan ada tepung terigu, kemudian ada kecap, kemudian misalkan ada gula. Nah, itu boleh ya. Jadi yang penting adalah pangannya adalah jenis pangan olahan, bukan pangan segar. Jadi misalkan nih, yang pangan segar itu misalkan sayur-sayuran. Nah, itu dia jelas hukumnya adalah halal, tidak perlu dipertanyakan dan tidak perlu diberikan logo halal. Berbeda misalkan sayuran itu sudah dikemas vakum atau misalkan diolah menjadi fermentasi sayur atau misalkan diolah dalam bentuk yang lain, atau misalkan buahnya itu sudah diolah menjadi jus kaleng. Nah, itu perlu logo halal dan SNI di situ. Jadi kalian cek aja nanti apakah di kemasannya itu terdapat logo halal dan SNI yang diakui atau tidak. Kemudian nanti periksa kesesuaian logo halal dengan database milik MUI di website. Jadi ini misalkan ada logo halal, biasanya di bawahnya itu ada nomornya dan nomor sertifikatnya. Kalian cek di website apakah sesuai nomor itu dengan database-nya di SNI. Database-nya milik MUI. Kemudian misalkan nih untuk SNI, di SNI hanya ada tulisan SNI saja, kemudian tidak ada nomor serinya. Kalian bisa cari nanti di websitenya BSN. Ternyata misalkan untuk SNI tepung terigu itu nomornya sekian. Atau misalkan tidak ada logo halal di label kemasannya, nanti kalian bisa tuliskan aja langsung untuk nomor SNI pangan olahan ini itu apa. Jadi misalkan di tepung terigu tadi hanya ada logo halal tapi tidak ada logo SNI-nya, nggak apa-apa. Tapi nanti kalian tinggal aja tulis nomor SNI untuk tepung terigu itu berapa, seperti itu. Kemudian nanti silahkan mengisikan hasil identifikasi dan jangan lupa untuk nanti diunggah di LMS. Ini merupakan website dari MUI yang bisa kalian lihat. Di sini adalah halalmui.org. Ini adalah website untuk MUI pusat, dan biasanya yang ada di sini itu adalah untuk yang produk-produk yang dipasarkan secara nasional. Kalian bisa cek produk halalnya di sini. Ini ada nama produk, ada nama produsennya, dan ada nomor sertifikatnya. Misalkan nih di nama produk kalian ketikkan di sini tepung terigu. Nah, nanti akan keluar nih. Misalkan nih tepung terigu Bombay, ini adalah nomor sertifikatnya. Tepung terigu burung terbang, ini adalah sertifikatnya. Nah, ini nanti bisa dicari.
Nanti untuk hal yang lain juga bisa seperti itu. Apabila nama produknya tidak ada atau kalian ingin spesifik nih di nama produsen, itu bisa ketik nama produsen, ketikan di sini nama produsen siapa. Kemudian misalkan ingin melihat nomor sertifikatnya, tuliskan saja nomor sertifikatnya di sini untuk memastikan bahwa antara nomor sertifikat yang dilabel dengan di website itu sudah ada. Bila produknya adalah produk lokal, kalian bisa tetap mencarinya di sini. Misalkan ini nama produk saya ketikkan Jember gitu ya. Nah, ini nanti akan keluar seperti ini. Ini berapa produk yang dijual di Jember. Jadi misalkan nih CFC di Lipo Jember ternyata dia sudah punya sertifikat halal. CFC di Golden Market juga sama. Kemudian air minum dalam kemasan merek Jember City juga sudah ada. Kemudian ada Burger King juga sudah ada. Konato Bakery juga sudah ada. Nah, ini ada beberapa contoh saja. Bisa cek di sini di bsn.go.id. Kalian bisa cari SNI di sini. Misalkan nih, kalian tidak tahu nomor SNI-nya berapa, kemudian judulnya misalkan tepung terigu. Cari data, nanti akan muncul di sini. Tepung terigu, misalkan tepung terigu sebagai bahan makanan, maka di sini bisa dilihat bahwa ini adalah nomor SNI-nya. SNI nomor 375 tahun 2018. Kemudian ada lagi tepung terigu sebagai bahan makanan, ini yang versi lama tahun 2009, ini adalah versi yang lama. Yang digunakan sekarang adalah ini, tepung terigu sebagai bahan makanannya. Ini ada tepung terigu untuk bahan baku pakan ikan, ini tidak kita gunakan, yang kita gunakan adalah yang ini. Nanti kalian ambil nomornya di sini. Ini lembar kerja yang harus kalian isi. Kalian hanya perlu mengisi lembar kerja ini saja. Jadi misalkan nih untuk label ini ya, identitas di sini diisi. Kemudian yang pertama adalah ada label pangan halal. Kalian tuliskan nomornya, kemudian nama produk dan mereknya, ada label halal atau tidak. Kemudian bila ada label halalnya, tuliskan nomornya, nomor sertifikatnya berapa. Kemudian misalkan tidak ada nomornya, kalian bisa cek di websitenya MUI seperti yang tadi, dan lembaga yang mengeluarkan sertifikat halal itu siapa, apakah misalkan MUI atau mungkin lembaga lain dari luar negeri. Kemudian nanti fotonya bisa kalian tampilkan di sini. Selanjutnya untuk SNI juga seperti itu. Ini ada nomor berapa, nama produk dan mereknya apa, ada logo SNI atau tidak, kemudian seri SNI dan keterangannya apa. Begitu pula untuk misalkan di sini ada fotonya. Jangan lupa ini nanti harus diunggah di LMS ketika praktikum sudah selesai.